Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Damnatio et Bestis. Firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 28. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Damnatio et Bestis, yang berarti hukuman binatang buas, adalah sebuah bentuk hukuman mati yang diciptakan oleh orang Romawi, yang dilakukan dengan cara mengadu dan mengumpankan manusia kepada binatang buas seperti singa, serigala, anjing liar, dan lain sebagainya. Bentuk hukuman mati ini muncul pada abad kedua sebelum Masehi. Hukuman yang sangat mengerikan ini pada waktu itu dianggap sebagai suatu bentuk hiburan bagi orang-orang Romawi kelas menengah ke bawah. Bentuk hukuman ini biasanya dilakukan untuk mengeksekusi mati para pelaku kriminal, budak-budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, bahkan kepada orang-orang Kristen yang terjadi pada masa setelah kenaikan Yesus ke surga. Para sejarawan menyebutkan beberapa kejadian hukuman mati Damnatio et Bestis yang dilakukan oleh Alexander Agung. Pada waktu itu seorang dari Makedonia yang bernama Lysimachus mencoba membela seorang yang akan dihukuman mati. Karena tidak suka akan hal ini, Alexander malah memerintahkan Lysimachus untuk diumpankan kepada seekor singa. Namun Lysimachus berhasil mempertahankan nyawanya dan mengalahkan singa tersebut dengan tangan kosong. Ada juga kisah mengenai para tawanan perang Punik yang dipaksa berkelahi melawan gajah. Meskipun orang Romawi membuat hukuman jenis ini menjadi populer, namun sesungguhnya jauh sebelum masa kejayaan bangsa Roma, hukuman mati dengan diumpankan kepada binatang sudah ada. Contoh paling jelas yang kita temukan di dalam Alkitab adalah kisah Daniel yang dibuang ke dalam gua berisi singa-singa ganas. Namun kita melihat bagaimana kuasa Tuhan menutup mulut para singa terhadap Daniel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan menyertai Daniel yang setia dan mengasihinya. Tuhan ada di pihak Daniel, sedangkan singa adalah makhluk ciptaannya. Semua makhluk tunduk di hadapan Tuhan. Bahaya tidak akan menyentuh Daniel yang mengasihi Tuhan dan rela mati karena kesetiaannya dalam berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Yesus berfirman di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 bahwa kita semua juga diberikan kuasa yang sama. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk melawan musuh sehingga tidak ada hal yang dapat membahayakan kita. Selama kita percaya pada perlindungan Tuhan serta bertindak bijak, maka hidup kita akan aman di dalam Dia. Dalam kehidupan kita ini, binatang buas yang kita hadapi dapat berupa permasalahan-permasalahan dan godaan untuk berbuat dosa, seperti menipu, mencuri, berbohong, atau iri hati yang mendorong kita untuk memfitnah orang lain. Ada begitu banyak
binatang buas yang mungkin dapat menyerang kita kapan dan di mana saja. Namun, jika kita memiliki Yesus di dalam hati kita dan hidup berdasarkan hikmat Tuhan, semua masalah dan godaan tersebut tidak memiliki kuasa atas kita. Jangan menyerah, kuatkanlah iman kita dan lawanlah masalah dan godaan yang ada dengan penuh hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, masalah yang sempat membuatku lemah kini tidak lagi berkuasa atasku, sebab Engkau memberiku kuasa dan hikmat untuk mengalahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.